kesukaran yang dihadapi, satu dilema yang dihadapi oleh para Majus. Tetapi yang menarik, Allah menyatakan diri kepada orang Majus melalui mimpi. Sehingga ini menjadi alasan yang kedua. Alasan yang kedua, melalui mimpi tersebut Allah menuntut mereka untuk tidak kembali kepada Herodes, tetapi pergi mencari, menempuh jalan yang lain. Sehingga dua alasan ini mengakibatkan orang Majus mencari jalan yang lain yang mungkin belum tentu lebih mudah, karena ini merupakan jalan yang baru mungkin yang harus mereka telusuri. Tetapi toh masalah bisa dilalui dengan baik. Jika demikian, masalahnya pembelajaran apa yang bisa kita petik dari teks yang mengungkapkan mereka pergi pulang menuju jalan yang lain? Ada dua pembelajaran paling tidak yang saya bisa petik di sini. Yang pertama, kita melihat Tuhan hadir di dalam masa-masa yang tidak mudah atau masa-masa yang sukar. Saya rasa kita setuju adanya masa yang sukar, yang tidak mudah bukan berarti Allah absen dan tidak hadir. Dia adalah Allah yang hadir, dekat. Dari situ kita memahami satu istilah yang disebut dengan Immanuel. Immanuel merupakan gabungan dua kata dari bahasa Ibrani, Imanu, dari sana muncul kata Immanuel, ada, dekat, dan El yang terakhir adalah Elohim, mengacu kepada Allah. Allah yang hadir dekat dengan manusia. Artinya Allah hadir di masa yang sesukar apa. Ketika orang Majus menghadapi dilema mencari Kristus, menemukannya, Allah hadir. Dan dia menyatakan melalui mimpi bagaimana cara orang Majus terlepas daripada dilema kesukaran yang tidak mudah tersebut. Cara Allah menuntut tidak selalu dengan logika, dengan cara dan pengalaman manusia yang selalu sama. Allah adalah Allah yang kaya, Dia memiliki banyak cara. Yang pasti, pembelajaran yang bisa kita petik dalam masa yang sulit, masa yang sukar, Dia tetap hadir menyertai umat manusia. Hal yang kedua yang saya rasa penting di sini adalah adanya ajaran memberi yang ditujukan oleh orang Majus. Waktu dia bertemu dengan anak, tepatnya mereka bertemu dengan anak, dengan sang anugerah Kristus, dikatakan mereka menunjukkan attitude, perilaku yang positif, memberikan sebentuk persembahan dalam wujud emas, kemenyan, dan murni. Ada banyak tafsir tentang tiga hal ini. Tetapi kalau boleh saya melihat dari berbagai tafsir, tidak dapat disangkal emas, kemenyan, dan mur merupakan unsur-unsur yang dihasilkan dari bumi. Dalam tradisi perjanjian lama, tidak jarang kemenyan dan mur juga dilibatkan di dalam masalah ritual kurban. Sehingga apa yang terimplikasi di sini adalah seakan-akan orang Majus meyakini bumi yang diwakili oleh hasil yang dipersembahkan, emas, kemenyan, dan mur, adalah bumi yang diciptakan oleh Allah, di mana Allah yang sama menghadirkan dirinya menjadi bayi dan menjadi anak di dalam Kristus, sehingga anak ini layak untuk mendapatkan penghormatan, pengabdian. Saya melihat logika yang terbalik. Sebagai orang hebat, orang Majus, orang bijak, umumnya dia, atau tepatnya umumnya mereka dihormati. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan bayi Kristus, logika terbalik. Justru mereka yang mengabdikan, menundukkan diri kepada Sang Firman yang menjadi manusia. Mereka hormat. Mengapa? Karena dalam persepsi orang Majus, nah mereka memberikan sebentuk persembahan, tetapi di depan mereka ada anugerah, ada persembahan yang paling terbesar dari Allah yang hadir di tengah-tengah manusia, yaitu Allah menghadirkan dirinya sendiri menjadi
manusia. Satu pemberian yang lebih besar, dan ini butuh diwartakan. Allah menganugerahkan kasih-Nya bagi seluruh manusia. Kalau demikian pembelajaran yang kita petik, dan kalau demikian latar belakang yang bisa kita pahami dari teks ini, bagaimana relevansi dan signifikansinya bagi kita yang hidup pada masa sekarang, di hari Natal tahun 2022 yang akan masuk dalam 2023. Saya rasa kisah ini memberikan gambaran yang relevan dan sangat penting bagi kita. Kalau kita tadi melihat adanya masa sukar, dilema yang tidak mudah yang dihadapi orang Majus, hari ini bukankah kita masih di bawah bayang-bayang dilema, bukan? Covid belum seutuhnya lepas, cengkeramannya masih dirasakan. Di Indonesia kita bersyukur menurun, tetapi hari ini di Tiongkok, di Jepang itu mengalami peningkatan. Sekali lagi rekan-rekan, kita berhadapan dengan dilema yang tidak mudah untuk diselesaikan. Kita bersyukur untuk upaya pemerintah dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dan terus digencarkan. Ini realita. Belum lagi selesai ini, kita berhadapan dengan resesi bunga di depan yang akan dihadapi, yang begitu membuat banyak orang putus asa. Lalu kemudian kita melihat ada tindakan-tindakan yang bersifat intoleran di depan mata. Belum lagi ini selesai, bencana alam sini berganti. Dan saya rasa kita bisa menambahkan begitu banyak masalah-masalah yang dianggap dalam tanda petik kesukaran. Sehingga kalau orang Majus menghadapi yang namanya kesukaran, kita tidak kurang dengan yang namanya kesukaran. Sehingga berita ini adalah berita yang relevan. Tetapi jangan berhenti sampai di dalam kesukaran. Kita melihat di dalam firman yang baru kita dengar, ada fenomena pimpinan Allah kepada orang Majus. Artinya apa? Kalau Allah hadirkan dirinya membimbing para orang Majus di dalam menghadapi kesukaran, hari ini Allah yang sama hadir di tengah-tengah kita. Dia pun akan memberikan apa? Bimbingan dengan berbagai cara, sehingga kita bisa mengalami anugerah sama dengan orang Majus bertemu, mengalami anugerah di dalam Kristus karena bimbingan Allah. Sekali lagi jemaat, di dalam masa yang tidak mudah, serba tidak jelas, dengan problem-problem yang bertumpuk, Dia tetap berkarya di tengah-tengah kita. Yang ketiga, paling tidak dari signifikansi dan relevansi yang bisa kita petik adalah, di samping memang kita berhadapan dengan dunia yang bermasalah, adanya tetap fenomena pimpinan Allah. Kita melihat ada satu nilai yang dibagikan oleh orang Majus: berbagi atau memberi. Dan itu merupakan, saya pikir, solusi yang jitu. Hari ini di dalam nilai-nilai yang sementara tumbuh subur di antara manusia, yaitu egoisme, orang Majus memberikan pemahaman yang menarik. Bahkan Kristus Allah menunjukkan pembelajaran tentang pentingnya sikap berbagi. Kalau demikian, bagaimana dengan tema jalan lain yang berbeda yang diambil oleh orang Majus, harus kita tanggapi pada masa kini, yang sekaligus juga menjadi tema baik bagi KWI maupun PGI? Saya rasa itu harus menjadi sikap kita. Waktu kita dihadapkan dengan hal yang tidak mudah, tampaknya kita harus terbuka untuk belajar mencari jalan lain, walaupun mungkin tidak mudah. Jalan mungkin yang berbeda dengan manusia pada umumnya yang egois. Kita mungkin perlu bersikap berbeda, dalam arti tetap hidup sebagai terang di tengah-tengah redup dan gelapnya dunia,
menjadikan diri kita sebagai garam di tengah-tengah kehambaan. Kalau begitu, wujud apa yang bisa kita lakukan? Saya rasa ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai umat, sebagai gereja, sebagai bagian daripada masyarakat di Indonesia. Yang pertama, sederhana, tapi saya pikir utama. Belajarlah untuk hidup berbagi. Satu kali saya membaca satu tulisan dari seorang guru yang mengajar di STT Jakarta. Beliau melahirkan banyak tulisan tentang seri selamat, namanya Pak Andar Wisma. Saya sangat hormat kepada beliau. Waktu dia menuliskan tentang figur Kristus, saya terinspirasi. Dia katakan, keagungan hidup Kristus sebetulnya bukan di dalam masalah mujizat, tetapi di dalam dirinya yang terbuka dan selalu memberi. Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepada dirinya. Dan yang menarik, ketika dia menerima, dia selalu memberikan sesuatu kepada mereka yang datang. Orang yang sakit, dia terbuka, dia terima, dia berikan kesembuhan. Orang yang kehilangan moral, dia terbuka, dia terima, dia tanamkan harga diri yang baik. Sekali lagi rekan-rekan jemaat, saya pikir hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh kita dalam tingkat keluarga, jemaat, bergereja maupun masyarakat, miliki mentalitas hati yang siap berbagi. Langkah yang kedua, mewujudkan dalam sikap dan tindakan konkret tentang makna memberi tersebut. Sikap apa yang bisa kita kembangkan sebagai wujud mengejawantakan sikap memberi? Bangunlah peradaban kasih di tengah dominasi tindak kekerasan. Rajutlah kerukunan di tengah merebaknya intoleransi. Populerkan budaya jujur di tengah-tengah budaya korupsi yang begitu dominan. Gemakan pertobatan ekologis di tengah maraknya rusakan lingkungan hidup. Dan jangan lupa, kembangkan hidup berpolitik yang beretika, khususnya menghadapi pesta demokrasi dalam tahun 2020. Ini semua hanya akan bisa terjadi ketika kita terbuka dengan masyarakat yang lain, ditopang dengan sikap saling memahami, menerima, mendengarkan, menghargai mereka sebagai rekan-rekan seperjalanan yang sementara membangun untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Kita coba membuang pikiran-pikiran yang negatif, prasangka yang buruk, dan kembangkan hidup budaya hidup damai dan bersaudara. Saya rasa sikap itu sikap yang bisa dilakukan, dan tidak usah keluar sampai miliaran, tidak. Tetapi kita pun bisa melakukan tindakan-tindakan konkret. Hari ini sesuatu yang bisa kita lakukan, yang bisa viral itu melalui medsos. Gunakan medsos dengan kreatif, dengan sehat. Dulu kalau orang makan ya, makan itu paling 5, 10, 15 menit. Pastilah semua. Ayam goreng selesai. Wih, sekarang kalau makan itu bisa 3 jam. Karena apa? Ada Instagram. Dari beberapa sudut sampai eta ke bahasa Sumedang, Madahareun sampai Kabasi. Masih kita potong dari berbagai sisi. Nah, saya rasa kehadiran Sang Kasih, Sang Mesias, Allah yang menjelma menjadi manusia, melalui sarana teknologi ini bisa disebarkan dengan cara yang kreatif dan segar
Bagaimana caranya? Kalau kita yang punya HP, yang senang dengan medsos ya, coba wartakan kasih Allah melalui konten-konten yang positif. Kalau umpamanya senang dengan saat teduh, renungan harian, berikan yang positif, yang menyejukkan, yang waktu orang baca itu damai dari ubun-ubun sampai kaki. Unggahlah foto-foto tentang keindahan bagaimana hidup bersama, bagaimana merajut bersama di dalam perbedaan. Tidak perlu mengunggah foto-foto yang bersifat narsis, yang menimbulkan kontraproduktif. Isilah ruang publik dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kesederhanaan, dan kebersamaan. Dan yang penting, walau tidak mudah, berani melawan ujaran kebencian, berita bohong yang bisa meretakkan hidup yang rukun. Tapi kita pun bisa melakukan tindakan konkret dengan berbagi. Jika kita memang memiliki kelebihan, kenapa tidak? Lakukan dari mulai yang dekat, dari mulai yang mudah. Dan itu merupakan wujud konkret daripada sikap dan attitude berbagi. Dan yang ketiga, saya pikir yang penting adalah bangunlah habit yang positif dengan niat untuk memberi. Tindakan mewujudkan di dalam bentuk konkret, apakah di dalam bentuk sikap maupun perilaku, lakukan secara konsisten. Saya rasa hal yang positif merupakan produk pembiasaan, kontinuitas, konsistensi yang seharusnya diupayakan secara terus-menerus. Hal yang positif bersamaan bukan sesuatu yang tercipta hanya 1-2 hari, tetapi produk sepanjang hidup dan sepanjang hidup kita. Sebabnya mari rekan-rekan, dengan topik yang kita yakini, di mana orang Majus pulang ke negeri yang menjadi jalan lain. Bagi kita pentingnya bersikap baik, bukan bersikap negatif, tetapi positif. Tidak mudah, benar, tapi kita akan melakukannya bersama-sama untuk membangun, mewartakan anugerah Allah demi masa depan yang lebih baik. Mari kita. Terima kasih untuk anugerah Allah. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman. Berkati umat. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan menghimpun persembahan. Persembahan ini akan diiringi dengan lagu Hai Siarkan di Gunung. Kita
Doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Rini Kembuan dari GPDI Jatiwangi. Mari sama-sama kita berdoa. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu yang indah. Kiranya kasih Tuhan lewat perayaan Natal ini semakin mengikat setiap gereja-gereja yang ada di Majalengka ini, dan kami boleh menikmati kasih itu di setiap pribadi kami yang hadir pada saat sore menjelang malam ini. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada dalam segala keadaan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendiri, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu berada bersama-sama dengan kami di dalam situasi dan kondisi apapun yang kami alami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap persembahan kami berkenan di hati Tuhan, karena kami menyadari apa yang kami terima semua berasal dari Tuhan, dan kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Bahkan kami berdoa khususnya buat daerah Majalengka ini Tuhan. Kau Tuhan terus memberkati daerah ini, memberkati pemerintah kami, memberikan hikmat kepada mereka untuk mengatur bagaimana ada kemajuan yang terjadi di Majalengka ini, dan kami boleh juga bebas untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati bangsa dan negara kami. Kami percaya berkat yang sama tercurah di tengah-tengah bangsa kami, mulai dari presiden sampai kepada pemerintah yang paling bawah sekalipun. Kami percaya berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, hikmat menjadi bagian seluruh pemerintah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk perayaan Natal ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus bekerja dalam setiap hati dan pribadi kami, dan membawa kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat tetap berdiri, kita akan menerima doa peneguhan dan berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus R. Budiman. Hari Tuhan, bersama-sama kita akan memohon berkat Allah. Kita mengangkat tangan kita. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam diri anaknya, dan juga di dalam berkat Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal ini menyatu di dalam diri kita, menyertai kita, memampukan kita untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Bila dengan berkat Allah, dan jadilah terang dan terang dimanapun kita berada. Yeah.
Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perayaan